DPR bersama DPD sudah melakukan segala ikhtiar, sudah melakukan segala cara, bahkan sudah mengeluarkan biaya COVID, menurunkan tingkat penyebaran, tingkat kematian. Tinggal bagaimana kita semua bersinergi bersama masyarakat, bersama umat untuk saling membaur, menurunkan tingkat penyebaran dan tingkat kematian. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, termasuk DPR, DPD, terus melakukan lobby kepada pemerintah Arab Saudi untuk bagaimana negara Indonesia terlepas dari 3 isu yang sangat mendasar. Apa isu itu? Pertama adalah suspend, yang kedua adalah vaksin, yang ketiga ada protokol. Ketiga isu ini tidak berada dalam memberikan kewenangan. Oh iya. Haji dan umroh, maka kami berkewajiban untuk bagaimana mensinergikan semua kementerian dan lembaga untuk bagaimana kita sama-sama melepaskan diri dari 3 isu tadi. Bagaimana caranya? Tentu bersama-sama, sekali lagi kita mengurangi, kita meninggalkan tingkat penyebaran COVID di Indonesia. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, hari ini suspend kita sudah terbuka. 9 negara yang tersuspend berdasarkan edaran pemerintah Arab Saudi 421-114-033 hari ini sudah terbuka. Walaupun hanya terbatas bagi warga negara Indonesia yang sudah memiliki IGOMA. Berarti sudah ada tanda-tanda untuk menuju ke sana. Tinggal bagaimana kita melakukan diplomasi lebih lanjut. Yang kedua, vaksin kita yang semula tidak diakui, belum diakui, belum dapat legalisasi dari WHO. Alhamdulillah, hari ini sudah diakui oleh WHO. Bahkan pemerintah Arab Saudi sudah melakukan kajian-kajian untuk bagaimana vaksin ini juga menjadi bagian vaksin yang diterima di Arab Saudi. Itu patut kita syukuri. 2 hal ini sudah kita dapatkan. 2 amunisi kita sudah miliki untuk bagaimana kita menerobos protokol COVID yang begitu ketat. Yang dibuat oleh Kementerian Arab Saudi berdasarkan edaran yang saya katakan tadi. Tetapi perlu kita pahami, Bapak Ibu sekalian, edaran 421-214-038 itu untuk stakeholder penyelenggara umroh di Arab Saudi, bukan untuk negara di luar Arab Saudi. Sampai detik ini, pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan regulasi teknis sekecil apapun tentang penyelenggaraan umroh di luar Arab Saudi. Nah, inilah kewajiban kami, Bapak Ibu sekalian. Kewajiban pemerintah bersama DPR, bersama DPD, untuk bagaimana kita menggugah hati pemerintah Arab Saudi, kiranya dalam waktu dekat, dengan menggunakan 2 amunisi tadi, segera membuka kesempatan kepada rakyat Indonesia, kepada umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan umroh. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, pemerintah, Kementerian Agama akan berkunjung ke Arab Saudi untuk melakukan diplomasi tingkat tinggi untuk menemui seluruh jajaran di pemerintahan Arab Saudi untuk meyakinkan mereka bahwa Indonesia siap untuk melaksanakan umroh. Kembali lagi pertanyaannya, mari kita semua, wabil khusus kawan-kawan penyelenggara umroh, dalam hal ini Adinda Firman, untuk bagaimana kita segera menyiapkan jemaah kita sehingga mereka siap manakala umroh dibuka oleh pemerintah Arab Saudi. Kita tidak usah berpikir booster, karantina dan sebagainya, tapi siapkan diri dulu kita untuk bagaimana kita mengikuti vaksin.
untuk bagaimana kita menyiapkan istitoah kita. Istitoah ibadah, istitoah perjalanan, dan istitoah kesehatan. Ketika vaksin sudah kita lakukan, protokol kita taati, istitoah sudah kita penuhi, insya Allah pada saatnya kita akan bisa berangkat ke Tanah Suci. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Muhammad. Mudah-mudahan ini menjadi diskusi kita pada siang hari ini dan menjadi bahan untuk kita saling bersilaturahmi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia. Satu, bahwa kita sudah punya 2 modal. Artinya vaksin kita sudah diperbolehkan. Warga negara yang memiliki iqomah sudah boleh masuk. Artinya tanda-tanda kemungkinan kita akan diterima di Arab Saudi ada. Saya sempat ingin bertanya tadi Pak Dirjen, saya pikir sudah berangkat Pak Menteri dan Pak Dirjen ini berangkat lobby. Karena kan beritanya sudah kemana-mana. Jadi berarti belum berangkat sampai hari ini berarti ya? Pak anggota Dewan, Pak Komite, Siap. karena kita berangkat ke jangan sampai menghambur-hamburkan uang negara, gitu. Menghambur-hamburkan uang negara, pulangnya tidak ada yang kita dapatkan. Jadi Pak Menteri, kita ke sana harus ada oleh-oleh yang menggembirakan buat jemaah. Maka itu dulu Pak. Jangan sampai ketika pulang dari sana kita cuma jalan-jalan aja. Itu kira-kira begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Berarti sampai hari ini memang belum ada melakukan pertemuan bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah di Saudi Arabia, begitu Pak Dirjen ya? Tingkat tinggi belum Pak, tapi tingkat dengan Dubes, dengan kita di sini saya sudah 3 kali ketemu dengan Dubes di Arab Saudi, Pak Endang dan kawan-kawan nanti dia akan cerita. Setiap hari kami berkomunikasi untuk bagaimana mendapatkan perkembangan progres penyelenggaraan umroh yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Sementara saya berpindah dulu Pak Dirjen kepada karena dari Kementerian Kesehatan belum bisa masuk. Saya berpindah dulu ke ke KJRI Jeddah, Pak Endang. Ceritakan dong Pak Endang yang semestinya terjadi di Saudi Arabia ini gimana sih keadaan kita nih, Republik Indonesia ini sampai di mana sih, siapa saja yang boleh umroh, siapa saja sih yang boleh datang ke sana, tolong diceritakan kepada kita yang hadir pada siang hari ini. Kepada Pak Dr. Endang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammad Rahman dari DPD, kemudian juga Bapak Dirjen, Pak Khairizi Dasir, Ayahanda, kemudian juga Pak Ketum Ampuri ya, Pak Firman, kemudian juga ada Pak Dir Wahaka di sini. Para hadirin yang sudah hadir bergabung di acara Zoom siang hari ini. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua dan juga kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Zoom. Yang kedua tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW. Hadirin yang saya hormati, tentu pertanyaannya sama seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPD, kemudian juga Pak Dirjen. Kita semua merindukan suasana yang senantiasa hampir 2 tahun lebih tidak terlihat sampai saat ini. Dan tentu ini adalah merupakan sebuah dinamika di dalam kehidupan di masa pandemi. Dalam hal ini izinkan saya ingin bercerita tentang apa sebenarnya yang terjadi di lapangan, terutama terkait dengan masalah umroh ini. Sepintas tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, begitu gamblang, begitu clear dan juga terang benderang bagaimana kita menyikapi suasana yang terjadi saat ini. Pemerintah Arab Saudi sebetulnya tidak pernah melarang aktivitas umroh dari seluruh dunia.
ya, sehingga perlu kita garis bawahi bahwa umrohnya itu sendiri tidak dilarang. Akan tetapi ada pembatasan-pembatasan yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi dalam kapasitas suspend. Ya. Nah, sehingga di tahun 2020 kemarin Indonesia juga terus mengirimkan jemaah umroh sampai di angka 2.600-an lebih. Namun yang harus kita perhatikan juga, dari angka sekian juga tidak sedikit yang terpapar. Hampir 5% yang terpapar. Juga menjadi iktibar bagi kita bahwa adaptasi jemaah di masa pandemi juga sangat penting. Ini yang perlu kita sikapi bersama. Nah, kita mengapresiasi kebijakan Arab Saudi di tahun 2021 ini yang membuka perjalanan umroh di awal waktu. Kita tahu Arab Saudi sudah mengedarkan pernyataan dari Deputi Umroh Kementerian Haji Arab Saudi tertanggal 25 Juli. Sehingga kalau kita lihat dari slide yang mungkin saya bisa share di dalam kesempatan ini untuk kita sama-sama berdiskusi. Ya. Yang pertama kita lihat ada paling tidak ada 5 kebijakan yang sifatnya berkaitan dengan permasalahan umroh. Yang pertama itu adalah tertanggal 25 Juli, edaran dari Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi tentang peraturan dan mekanisme penyelenggaraan umroh di tahun 1443 Hijriah. Edaran ini tentu menyangkut beberapa hal penting, ya, terutama adalah protokol kesehatan. Juga yang kedua adalah menyangkut tentang teknis penyelenggaraan umroh itu sendiri bagi para penyelenggara. Ya, bagi penyelenggara di sini adalah travel di Saudi dan juga travel di Indonesia. Karena penyelenggaraan ibadah umroh sifatnya sama seperti di kita, Kementerian Haji adalah sebagai pengawasan. Ya. Yang kedua juga kita ada apa yang disebut dengan edaran atau pernyataan Wakil Menteri Arab Saudi, Wakil Menteri Haji Arab Saudi, ya, di mana di situ diumumkan bahwa akan ada peningkatan kapasitas pada saat umroh dibuka sampai 2 juta. Rilis terakhir pada kesempatan kemarin itu baru terpenuhi hanya sekitar 15 ribuan. Sehingga optimisme kami dari Indonesia, umroh itu pasti akan dibuka karena untuk melihat bagaimana strategi dan target Arab Saudi di masa pandemi ini. Yang ketiga tentu kita melihat bagaimana tertanggal 14 Agustus itu kedatangan pertama jemaah dari internasional, yaitu dari negara Irak. Ya. Nanti kita ada update data di akhir. Yang ketiga itu ada edaran otoritas Bandara Jeddah atau GACA, di mana mewajibkan seluruh jemaah umroh yang masuk ke Arab Saudi harus ada PCR. Jadi ini mutlak ya. Saya tadi membaca ada artikel di sebuah media, salah satu penyelenggara mengatakan bahwa Saudi tidak lagi memberlakukan PCR. Saya kira ini bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh GACA, bahwa mutlak PCR itu harus ada, ditambah sekarang ini adalah sertifikat vaksin. Yang terakhir adalah kaitan dengan diizinkannya Sinovac dan Sinovac untuk masuk ke Arab Saudi dengan catatan menambah booster 1 vaksin yang diakui oleh Arab Saudi, yaitu Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan J&J. Selanjutnya kalau kita lihat di data, next slide. Ini data di Arab Saudi ya, sudah hampir 20 juta. Kemudian juga ini tahun 2000 kemarin ya, hampir 3,8 jutaan. Ini data saja sekilas. Lanjut. Ada hal penting di sini yang perlu kami sampaikan terkait dengan permasalahan yang sifatnya diplomasi kita ke pemerintah Arab Saudi. Namun sebelum ke diplomasi ada hal-hal yang cukup menarik ketika kita mengacu kepada data tahun 2021 ya. Next. Nah ini di data tahun 2021 jumlah kita itu nyampe di angka 2.600-an lebih. Jumlah terpaparnya itu sampai 5%.
hampir 6% lebih ya, kurang. Nah, dari data ini sebetulnya menjadi pijakan pemerintah Arab Saudi mengambil sebuah kebijakan yang sampai saat ini kita belum dibuka. Ya. Ada sebuah potensi kendala yang sampai saat ini perlu kita sikapi bersama. Salah satunya adalah tadi tingkat terpapar sangat tinggi ya di tahun 2021 dan juga kedisiplinan dari para jemaah ini juga menjadi perhatian pemerintah Arab Saudi. Lanjut. 3 hal penting tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Dirjen. Yang pertama adalah vaksin, kemudian suspend dan COVID-19. Kebijakan baru ya Sinovac 2 dosis ditambah booster ya. Kemudian suspend memang yang dikeluarkan oleh GAKA sampai saat ini belum dicabut secara penuh, tetapi sebagian sudah dicabut, yaitu WNI yang bermukim di Arab Saudi pada saat cuti, kemudian boleh kembali ke Arab Saudi dengan syarat 2 booster. Dan COVID-19 masih menjadi pusat perhatian Arab Saudi. Perlu diketahui, Arab Saudi ini memiliki sebuah kebijakan yang sangat ketat dan efektif ya sampai saat ini, sehingga per hari ini di Arab Saudi itu hanya 60 kasus harian. Lanjut. Upaya diplomasi tentu kami selaku perwakilan pemerintah di perwakilan RI di Jeddah sudah beberapa kali kami bertemu dengan instansi terkait di Arab Saudi. Dirjen Kemenkes juga kami sudah ketemu, kemudian juga Wakil Menteri Haji, Deputi Umroh juga sudah kami ketemuin, lalu keimigrasian juga dengan Komite Nasional Umroh dan Haji di Arab Saudi. Cukup banyak hal yang menarik ketika kita bertemu, misalkan dengan Kemenkes, kami juga bertukar pikiran, kemudian juga diskusi terkait dengan penanganan COVID di Indonesia dan juga di Arab Saudi. Yang intinya adalah bagaimana kita bisa menekankan komunikasi di antara 2 instansi ini, yang notabene adalah di bidang kesehatan menjadi domainnya Kementerian Kesehatan. Dan Bapak dan Ibu-Ibu perlu diketahui bahwa sekarang komando penanganan atau ibadah di Arab Saudi, baik itu haji dan umroh, tidak lagi secara langsung oleh Kementerian Haji, tapi di bawah komando Kementerian Kesehatan. Nah, ini menjadi poin penting bagi kita, bagaimana kita bisa meningkatkan lobby kita terhadap komando-komando yang ada di Arab Saudi ini, terutama Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Haji. Dengan imigrasi juga kami sudah melakukan beberapa kali pertemuan, dan terakhir kami uji coba di lapangan di bandara, dan ternyata hal yang cukup menarik kemudian juga perlu menjadi perhatian bersama adalah QR code sertifikat vaksin. Apakah kita sudah siap dengan hal ini? Tentu pertanyaannya kembali kepada publik dan juga para penyelenggara, karena pengamatan kami di lapangan bahwa QR code adalah menjadi hal yang mutlak ketika pembacaan sertifikat vaksin tersebut di bandara. Dan kami sudah mencoba beberapa kali membaca QR code sertifikat dari Indonesia, sampai pada saat kami mencoba uji coba itu belum bisa terbaca. Nah, berbeda dengan sertifikat dari Nigeria, kemudian juga dari negara-negara lain yang sudah masuk. Dan perlu diketahui bahwa sertifikat vaksin itu akan berlaku 14 hari setelah suntik ya. Jadi nanti akan ada 2 sertifikat. Pertama sertifikat vaksin Sinovac 2 dosis, kemudian juga sertifikat vaksin booster. Ini menjadi syarat mutlak. Next. Ini potensi kendala yang mungkin ya, kalau kita melihat bagaimana perkembangan di lapangan. Yang pertama tentu tadi status penerbangan, kita masih disuspend secara umum. Lalu ya COVID secara global, ya, kemudian juga adaptasi jemaah di masa pandemi ini juga masih harus kita perhatikan menjadi poin penting. Ya. Lalu keniscayaan kenaikan harga ini juga menjadi hal yang sangat-sangat harus kita perhatikan, di mana sekarang transportasi harus 50%, kemudian juga kamar
yang tadinya 4 menjadi 2. Ya, kemudian juga hal-hal lain yang perlu kita antisipasi dalam masa pandemi ini. Kemudian juga inovasi digitalisasi di Arab Saudi sudah sedemikian luar biasa. Ya, setiap jemaah harus melalui i'tamarna. Kemudian juga ada aplikasi Tawakalna dan juga Sehati. Ini ada semua potensi kendala bagi jemaah kita. Dan tentu perlu kami sampaikan juga bahwa hal-hal yang kami optimis adalah kaitan dengan bagaimana keniscayaan harga di sini. 5 negara besar pengirim umroh, Pakistan, Indonesia, kemudian juga Mesir, Turki, dan itu merupakan 5 negara terbesar. Sampai saat ini kami melihat perkembangan Pakistan belum begitu signifikan, kemudian juga India, dan yang sudah ada gerakan di lapangan adalah Turki. Turki yang sekarang sudah mulai ngeblok beberapa hotel di Mekah. Ini juga menjadi sebuah tantangan bagi kita. Kalau seandainya 5 negara pengirim umrah terbesar itu sudah dibuka, saya yakin kita adalah yang pertama. Istilahnya potensi kita untuk dibuka sangat luar biasa, terbuka. Ya. Terakhir dari saya ingin men-share kaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kami bisa mulai, Pak? Pak Dirjen, Bisa mulai. saya selesaikan dulu dari Konjen Jeddah dulu. Nanti setelah ini baru Bapak G. Pak Dirjen. next. Pak Dirjen. Ya. Kita selesaikan dulu dengan Pak Dr. Endang Jumali di KJRI Jeddah. Setelah ini baru Bapak, sesi Bapak. Oh, begitu. Baik. Mau dilanjutkan silakan Pak. Ya, ini slide terakhir. Pak. Ya. Slide terakhir dari kami. Sudah 9 negara yang sudah masuk ke Arab Saudi. Dari mulai Irak, kemudian Nigeria, Senegal, kemudian Bangladesh, lalu juga ada Sudan, Jordan, Prancis, dan UK. Jumlah jemaah sampai saat ini sudah masuk 6.500 jemaah. Kemudian pelaksanaan umroh hanya diberikan 1 kali saja, dan sholat 5 waktu diberikan kebebasan. Kemudian juga di Raudhah hanya 1 kali sholat di Raudhah. Lalu juga diberikan kebebasan untuk ziarah dan sholat 5 waktu. Tidak ada karantina bagi jemaah umroh yang sudah 2 dosis, kemudian juga plus vaksin booster. Nah, saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Pak Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Endang Jumali. Jadi informasi yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Dokter bahwa ini erat kaitannya nanti dengan integrasi pengaturan sistem, baik itu dari Kementerian Agama dan lebih utama lagi adalah Kementerian Kesehatan. Nah, karena sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Profesor Dr. Kadir, beliau adalah Dirjen P3K Kementerian Kesehatan. Coba kita minta dengarkan, Pak Dirjen, tadi informasi dari Dr. Endang bahwa di sana yang saat ini diterima adalah 2 dosis Sinovac boleh ditambah 1 booster, apakah itu Moderna atau AstraZeneca atau apa. Dan ini terkait dengan QR code yang nanti juga mungkin akan di scan barcode-nya itu di bandara mungkin tentunya ya, secara teknisnya. Coba kita ingin dengarkan Pak Dirjen Kesehatan, dari pelayanan kesehatan, apa saja sih yang bisa dilakukan untuk bila mana terjadi pemberangkatan umroh ini dibuka. Bagaimana kesiapan dari Kementerian Kesehatan dalam menangani persiapan 1, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi PHU, bahwa beliau mengatakan kita saja jemaah ini juga belum banyak yang vaksin. Bagaimana dengan kita mau dibuka umrohnya, jemaah saja banyak yang belum melakukan vaksinasi. Kiranya bisa mendapat pencerahan dari Kementerian Kesehatan, apakah nanti mungkin kiranya Ampuri dan kawan-kawan diberikan juga kawan-kawan dari asosiasi ini untuk melaksanakan vaksinasi massal kepada para calon jemaah umrohnya. Demikian Pak Prof. Dr. Kadir, kami persilahkan waktunya kepada Bapak.
Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati, teman-teman, bapak-bapak dari DPD Republik Indonesia, para narasumber dan hadirin sekalian yang berbahagia. Baiklah, barangkali kami bisa masuk dalam share screen. Minta tolong panitia, mungkin share screen. Tolong host, Bang Nopri ditampilkan. Oke, silakan Pak Dokter. Ya, belum muncul Pak screen-nya. Muncul Pak, sudah muncul. Sudah muncul. Belum, sudah muncul ya Pak ya? Di tempat saya sudah muncul Pak. Ya, ini saya belum sempat lihat ini. Yang muncul PAU Kabupaten Kupang itu Pak, mungkin salah nih, ada Belum muncul Pak, belum peserta muncul. yang Ini sudah, nge-share nih, Pak. Pak. Tempat saya Ini belum sudah. muncul, Pak. Bukit Apa Tinggi kabar belum. Umroh Citra strategi penanganan COVID-19 ini? Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD. Di tempat saya iya sudah. Sudah muncul Pak, sudah muncul. Belum, saya belum muncul. Di saya yang Di tempat Pak muncul Firman orang lain. Tempat lain, orang lain yang muncul. Sudah Pak. muncul. Share screen, Eko. Dan kita saja yang share screen kan kamu. Penanganan COVID-19 ini. Profesor Dr. Abdul Qadir, PhD. Di tempat saya iya Sudah muncul Pak. Sudah muncul Pak, sudah muncul. Di YouTube dan di Zoom kami sudah muncul. Sama saya sama Silakan sekali dilanjut belum Pak muncul, Dirjen. Pak. Oke. Jadi Silakan Pak Dirjen. saya Pak Dirjen, tidak lihat silakan. slide-nya Pak, jadi saya sampaikan saja bahwa COVID-19 memang saat ini Pak masih menimpa banyak negara, termasuk juga negara Indonesia dan Saudi Arabia. Dan tentunya data WHO sampai September 2021 itu menyebutkan bahwa ada 226 pasien di seluruh dunia yang terkonfirmasi. Dan tentunya case fatality rate secara global itu adalah 2,05%. Pak. Slide berikut. Apa muncul slide-nya Pak? Muncul. Muncul Pak Dirjen. Iya. Ya, sekarang bagaimana dengan Indonesia? Keadaan di Indonesia sendiri per tanggal 20 September 2021 adalah kita sudah mencapai kasus konfirmasi sebanyak 4.192.000 lebih. Dan 140.000 yang meninggal. Tapi alhamdulillah case fatality rate kita sudah mencapai 3,3% atau lebih tinggi dari case fatality rate global. Tentunya kita masih lebih tinggi. Oleh karena itulah maka alhamdulillah sekarang kasus kita sudah semakin menurun dan terus per hari ini per kemarin kasus kita cuma mencapai sekitar 2.000 sampai 3.000 kasus. Slide berikut. Ini mengenai landasan hukum. Saya kira strategi kita yang pertama adalah bahwa untuk mencegah penularan COVID-19 ini, maka yang paling utama itu adalah bagaimana kita meminta kepada seluruh masyarakat kita untuk disiplin menggunakan protokol kesehatan. Karena kita tentunya harus mengimplementasikan PPKM ini di hulu. Karena kalau sudah sampai masuk rumah sakit, artinya kita sudah gagal sebenarnya. Oleh karena itu di sini ada tanggung jawab pemerintah dan ada tanggung jawab masyarakat. Tanggung jawab masyarakat itu apa? Adalah bagaimana mereka menegakkan disiplin secara ketat, menegakkan protokol kesehatan dengan misalnya memakai masker, mencuci tangan, dan mencegah kerumunan. Itu tugas masyarakat. Sedangkan tugas pemerintah adalah pertama meningkatkan deteksi. Jadi pemerintah itu mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagai testing dan tracing seluruh Indonesia. Tentunya kalau kita mendapatkan ada pasien yang konfirmasi positif, maka secara langsung kita harus melakukan tracing minimal 10-15 orang. Di samping itu, untuk mencegah masuknya varian baru ke Indonesia, maka kita tentunya harus memperluas adanya surveillance genomik di daerah-daerah yang berpotensi lonjakan kasus. Tugas kedua pemerintah adalah melakukan vaksinasi. Ya, vaksinasi ini memang harus kita percepat dan alhamdulillah sekarang ini sudah melampaui 100 juta daripada total 208 juta yang target kita. Samping itu juga kita tentunya melaksanakan vaksinasi di bandara-bandara
Dan tentunya untuk pelaku perjalanan termasuk tentunya kepada teman-teman saudara-saudara kita yang akan melaksanakan umroh, maka harus diserbekali dengan syarat kartu vaksinasi. Jadi harus ada kartu vaksinasi, dan sekarang ini bukan cuma kartu vaksinasi, tetapi untuk memudahkan terjadinya melakukan screening, kita melakukan yang disebut sebagai menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Sehingga dengan menggunakan barcode saja, scanning barcode, seseorang itu sudah bisa terdeteksi apakah dia sudah melaksanakan vaksinasi, atau PCR-nya negatif atau positif, atau dia berada dalam kondisi konfirmasi positif. Ya. Yang ketiga tentunya tugas pemerintah adalah menyiapkan fasilitas kesehatan, mulai dari tempat tidur untuk rumah sakit, menyiapkan SDM, menyiapkan obat-obatan, menyiapkan barang habis pakai untuk pelayanan di pasien. Slide berikut. Ya, ini Pak. Jadi kami tentunya dalam melakukan pelayanan kepada pasien di Indonesia atau masyarakat yang terkonfirmasi positif, kami mengacu kepada buku panduan yang sudah kami revisi sebanyak 3 kali. Ya, strategi manajemen untuk mengurangi beban rumah sakit. Ya, artinya apa? Pasien-pasien terkonfirmasi positif tetapi tidak ada gejala atau gejala ringan, maka itu dilarang masuk ke rumah sakit. Sedapat mungkin itu mereka ditempatkan di ruangan isolasi, apakah ruangan isolasi terpusat dilaksanakan oleh pemerintah atau isolasi mandiri di rumah, seperti itu. Dan tentunya ini yang kita harapkan supaya apa? Mengurangi tekanan kepada masyarakat. Itu strategi kita yang dilaksanakan pemerintah. Dan berikut. Nah, bagaimana dengan vaksinasi? Tentunya kita harapkan bahwa di samping tentunya percepatan vaksinasi, maka sedapat mungkin kita melakukan yang pertama adalah mendisiplinkan masyarakat kita untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan. Pertama dengan memakai masker tentunya, menjaga jarak, dan juga melakukan cuci tangan. Cuci tangan dengan menggunakan sabun misalnya. Di samping itu juga jemaah-jemaah umroh kita nantinya juga harus dibekali dengan bagaimana mereka bisa memperbaiki imunitas mereka dengan melakukan makanan gizi seimbang misalnya, mengelola stres, kemudian mereka-mereka yang ada komorbid, misalnya harus dikelola komorbidnya, hipertensinya, kencing manisnya, dan sebagainya, sehingga mereka betul-betul tidak gampang untuk mendapatkan penularan penyakit COVID-19. Slide berikut. Ya, ini Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kalau kita melakukan evaluasi daripada kedisiplinan daripada masyarakat kita, maka di sini terlihat bahwa kepatuhan memakai masker itu masih kurang di bawah 60%. Masih ada daerah-daerah yang kepatuhan memakai maskernya itu kurang dari 60%. Tapi alhamdulillah juga sudah banyak daerah-daerah yang mempunyai kepatuhan menggunakan masker di atas 91%. Jadi ini memang intinya adalah edukasi kepada masyarakat kita, edukasi kepada calon-calon jemaah umroh kita, itu penting sekali. Jadi mereka-mereka itu sebelum melaksanakan ibadah umroh, itu harus diberikan pemahaman, edukasi, sosialisasi tentang bagaimana protokol kesehatan, bagaimana menjaga imunitas mereka. Slide berikut. Ya, ini juga kami perlihatkan bahwa dari aspek misalnya herd immunity dalam penanggulangan misalnya COVID-19 dengan vaksinasi, bahwa kita mendapatkan bahwa ada sekitar 141 juta yang masuk dalam masyarakat rentang dan masyarakat umum. Kemudian ada sekitar 26 juta yang masuk dalam kelompok usia 12-17 tahun. Tetapi alhamdulillah sampai sekarang ini target-target yang kita laksanakan bahwa vaksinasi dosis pertama untuk masyarakat rentan dan umum sudah mencapai 40 juta orang, sedangkan yang untuk usia 12-17 tahun sudah mencapai 3 juta lebih. Slide berikut. Ya, teman-teman sekalian, bapak-bapak yang kami hormati, para anggota DPD yang kami hormati. Jadi untuk membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19, maka pemerintah mengeluarkan satu aplikasi Peduli Lindungi yang merupakan salah satu upaya untuk melindungi masyarakat yang memuat fungsi. Jadi ini adalah satu alat sebenarnya. Mereka itu dengan menggunakan alat ini kita bisa melakukan tracing atau pelacakan. Kita bisa mendapatkan data tentang pemasukan hasil PCR atau testing, pendaftaran vaksinasi, kemudian juga kita dapat melihat dan mengecek tentang sertifikat vaksinasi, kemudian tentunya kita melakukan pemantauan mobilitas masyarakat. Misalnya pada saat mereka masuk di mall atau masuk di hotel dan perkantoran, dan ini adalah untuk menyaring mereka supaya mereka yang betul-betul positif tidak bisa masuk ke dalam tempat-tempat yang tersebut. Slide berikut. Sekarang bagaimana dengan penanganan penyebaran hoax? Salah satu hambatan kita terus terang di Indonesia ini terlalu banyak berita-berita atau konten media sosial yang bersifat hoax, khususnya mengenai vaksin COVID-19. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa temuan hoax vaksin COVID-19 itu ada sekitar 305.
Dan tentunya sudah banyak yang kita take down, ada 2042 berita-berita hoax tentang COVID-19 ini, vaksin COVID-19 ini yang kita take down. Apakah itu di Facebook, apakah itu di Instagram, apakah di Twitter dan YouTube. Slide berikut. Ya, Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, bahwa untuk kebijakan penyelenggaraan umroh misalnya, bahwa pemerintah Saudi Arabia per tanggal 20 September 2021 itu sudah menunjukkan jumlah kasus konfirmasi 546 kasus. Namun demikian, case fatality rate di Indonesia sekarang ini adalah 1,58%. Artinya apa? Kita mempunyai case fatality rate yang jauh dibandingkan di bawah case fatality rate global. Oleh karena itu, maka Arab Saudi tentunya menjadi salah satu negara yang merespon cepat dengan menutup jalur internasional untuk masuk ke negaranya. Saat ditemukan kasus pertama kali tanggal 2 Maret tahun 2020, Arab Saudi sebelumnya sudah menutup akses masuk internasional untuk kegiatan umroh, dan pada tanggal 27 Februari 2021 juga haji sudah ditetapkan bahwa ditutup. Oleh karena itulah maka secara perlahan-lahan mulai daripada 1 September yang lalu secara pelan-pelan pada 1 November 2020 Saudi Arabia akan membuka kembali jemaah umroh. Yang kita batasi, sedapat mungkin kita batasi. Yang pertama kriterianya adalah bahwa yang melaksanakan umroh itu sedapat mungkin cuma berusia pada umur 20 sampai 65 tahun. Artinya apa? Calon jemaah umroh yang mempunyai umur di atas 65 tahun sedapat mungkin kita tidak berikan rekomendasi atau tidak mengizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang kedua tentunya sedapat mungkin jemaah umroh itu tidak dalam kondisi hamil, tidak mempunyai penyakit kronis, bahwa tidak menderita hipertensi, tidak menderita jantung, kencing manis atau gagal ginjal dan sebagainya. Dapat mungkin juga tidak terlalu gemuk atau obesitas yang menjadi rentan terhadap penyebaran COVID-19, dan terdapat mungkin yang paling penting adalah sudah melaksanakan vaksinasi dan hasil PCR-nya negatif. Namun tentunya di awal pembukaan kegiatan umrah ini hanya terbatas bagi warga negara Arab Saudi, dan sekarang ini baru dibuka untuk beberapa negara-negara yang lain. Sekarang bagaimana kebijakan Kementerian Kesehatan berkaitan dengan ibadah umroh ini? Ya, untuk ibadah umroh ini maka Kementerian Kesehatan telah melakukan kebijakan dan pedoman dan sudah dibuat dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di masa pandemi. Tentunya buku pedoman ini akan memberikan semacam acuan dan arahan kepada semua pelaksana ibadah haji dan pelaksana umroh, termasuk juga kepada seluruh jemaah untuk melakukan ibadah umroh yang aman. Dan tentunya kita harapkan bahwa ibadah atau jemaah kita dapat mendapatkan pelayanan yang bermutu dan memberikan pengetahuan bagi seluruh jemaah haji. Dan yang terakhir barangkali kami menyampaikan bahwa sebagai kesimpulan bahwa masyarakat bisa melaksanakan ibadah umroh kembali, maka tentunya itu tetap bisa dilaksanakan dan tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan, melaksanakan vaksinasi, dan tentunya dengan pemeriksaan PCR yang negatif. Sekira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dirjen, langsung saja saya coba menimbali Pak Dirjen. Kira-kira pemikiran kami sama saja semua Pak Dirjen. Ya, ini gimana ya Pak Dirjen? Strategi negara, utamanya Kementerian Kesehatan ini dalam mempersiapkan pelayanan vaksin pelayanan vaksin kepada calon jemaah umroh. Yang tentunya ini yang paling urgent itu adalah mereka yang saat terjadinya awal COVID itu tertunda keberangkatannya. Yang mungkin saya kurang begitu paham berapa jumlah data mereka. Satu dari terhadap vaksin tersediaannya. Yang kedua, apakah kita sudah mempersiapkan teknologi, apakah yang dimaksud dengan peduli lindungi tadi sudah bisa diakses secara terintegrasi dengan pemerintah Arab Saudi, utamanya mereka yang bertugas di bandara kedatangan untuk memastikan bahwa kita ini betul-betul sudah bersertifikasi dengan sertifikat dua dosis dan 1 booster misalnya. Jadi kira-kira apa strategi daripada Kementerian Kesehatan Pak Dirjen? Ya, tentunya Pak, untuk bisa menjalankan vaksinasi maka Kementerian Kesehatan tentunya akan membuat semacam suatu program khusus, Pak. Jadi teman-teman atau saudara-saudara kita yang akan melaksanakan jemaah haji dan jemaah umroh itu tentunya akan dibuatkan program khusus untuk mereka lakukan vaksinasi. Okay. Dan tentunya ini kita tidak akan mengizinkan mereka untuk bisa melakukan ibadah umroh kalau tidak mempunyai sertifikat vaksinasi.
Dan tentunya vaksin yang akan digunakan sesuai dengan vaksin yang direkomendasi oleh Saudi Arabia seperti itu. Ada pun mengenai pelaksanaan atau pemberlakuan aplikasi Peduli Lindungi, itu adalah salah satu aplikasi yang memang cuma berlaku di negara Indonesia, Pak. Jadi saudara-saudara kita misalnya pada saat mereka akan masuk ke dalam asrama haji misalnya atau masuk di dalam pemondokan ibadah umroh, maka itu bisa dilakukan semacam suatu pemeriksaan dengan menggunakan Peduli Lindungi. Jadi mereka-mereka itu dapat mendownload program tersebut di dalam aplikasi aplikasi apa namanya di Google atau aplikasi di smartphone mereka masing-masing. Pada saat itu juga maka pada saat terdeteksi bahwa masih ada yang belum melaksanakan vaksinasi, maka itu akan keluar informasinya. Termasuk juga bila mana terdeteksi bahwa dia PCR-nya positif, itu akan keluar informasinya berwarna hitam dan mereka pasti tentunya langsung dilakukan karantina untuk memisahkan yang positif tersebut daripada kelompok yang lain. Seperti itu, Pak. Pak Dirjen, satu lagi sebelum kita berpindah kepada asosiasi ya. Bagaimana memastikan bahwa vaksin yang kita gunakan ini adalah juga vaksin yang direkomendasikan yang boleh masuk ke Saudi Arabia. Begitu kira-kira, Pak Menteri. Kalau untuk memastikan itu kan kita sudah langsung komunikasi, Pak. Kita tentunya akan komunikasi dengan Kementerian Kesehatan di Saudi Arabia untuk memberikan informasi bahwa vaksin yang kita gunakan itu adalah mereknya misalnya Sinovac, Pfizer, Moderna, dan sebagainya, yang juga bisa direkomendasikan oleh mereka. Jadi tentunya kita akan menjalin komunikasi dengan pihak Kementerian Kesehatan Saudi Arabia. Vaksin apa saja yang direkomendasi. Dan ternyata memang selama ini ternyata vaksin Sinovac juga termasuk yang direkomendasi oleh mereka. Seperti itu. Tapi untuk pastinya nanti akan kita pastikan lagi sebelum ada pemberangkatan. Satu lagi terakhir, Pak. Itu kan tadi informasi dari teknis urusan haji dan umroh ini, Pak Dr. Endang, bahwa yang diperbolehkan ini adalah yang memiliki 3 dosis ya, 2 dosis awal dan 1 dosis boosternya gitu. Sementara kita ini kan masih berkutat di 2 dosis dulu. Setelah itu baru yang mendapat dosis 3 ini kan tenaga kesehatan. Gimana tuh Pak persiapan kita kira-kira, memungkinkan nggak kita akan sampai ke taraf dosis 3 itu kira-kira begitu Pak Dirjen? Ya, jadi tentunya untuk mereka-mereka yang calon jemaah haji atau jemaah umroh ini akan mendapatkan perlakuan khusus, Pak. Akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan masyarakat umum. Jadi tentunya mereka dapat program khusus karena persyaratan yang disyaratkan oleh misalnya Saudi Arabia bahwa harus 3 kali suntikan dan 1 kali booster, maka itu tentunya akan kita penuhi sebelum pemberangkatan. Saya kira gitu, Pak. Oke, mantap ini. Ya. Ini yang paling mantap itu ya jawaban ini, bahwa artinya ada jaminan bahwa para calon jemaah ini aman dari sisi persyaratan administrasi kesehatan. Begitu Pak Dirjen. Pak Dirjen, kami beralih dulu sementara. Kita mau mendengar kesiapan kawan-kawan. Ya. Saya mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai akhir ya Pak ya. Lagi ada rapat dengan Komisi. Baik. Ya. Terima kasih Pak, mohon maaf. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa nanya sama Pak Dirjen dulu ya? Pak, selanjutnya kita persilahkan kepada Kanda Ketua Umum Ampuri, Haji Firman Nur, untuk bercerita bagaimana kesiapan kawan-kawan, harapan kawan-kawan, keluhan kawan-kawan. Silahkan disampaikan di dalam forum ini. Kepada Kanda kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Kanda saya Muhammad Rahman, Wakil Ketua Komite 3 DPD RI, Utusan Kalimantan Tengah, dan juga saya sampaikan kepada peserta pada webinar ini, beliau juga adalah Dewan Penasihat DPP Ampuri. Semoga Pak Muhammad Rahman selalu sehat dalam menjalankan tugas sebagai anggota DPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Hairizi, Kanda kita, selaku Dirjen PAU, kemudian Prof. Abdul Qadir selaku Dirjen P3K, kemudian Kanda dan sahabat tercinta saya, Bapak Dr. Endang Jumali di Jeddah. Semoga selalu sehat Pak Endang, dan seluruh peserta, baik secara penyelenggara dan masyarakat, karena sifat undangan ini kan dialog publik, ya, dan tentu banyak yang hadir. Namun tadi kita ada kendala secara jumlah, namun alhamdulillah sudah dibuka fasilitas Zoom. Semoga
agenda dialog publik, apa kabar umroh kita ini bermanfaat buat semua peserta yang ada pada hari ini. Izin saya ingin, saya ingin share pertama ada beberapa materi. Tadi secara umum apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, apresiasi sudah semuanya kabar gembira. Dan Pak Muhammad Rahman selaku host langsung pertanyaan-pertanyaan tajam disampaikan kepada para narasumber. Saya akan mulai dengan visi 2030 Saudi Arabia. Jadi Pak Muhammad Rahman dan semua peserta webinar hari ini, bahwasanya Saudi Arabia adalah negara yang punya visi sangat ambisius, yaitu visi 2030. Target mereka khusus pada hal umroh, mereka ingin meningkatkan jumlah pencapaian dari 8 juta menuju 30 juta. Terakhir pada 2019 sebelum pandemi mereka mencapai 9 juta. Dan pada tahun 2021 ini, mereka memulai umroh dengan rencana kegiatan 11 bulan penuh, sebagaimana umroh pada masa normal, bahkan targetnya melebihi target yang sudah mereka capai di tahun 2019 di masa pandemi, yaitu 19 juta. Kemudian ini sudah kita ketahui semua bahwasanya 27 Februari ditutup, kemudian 1 Muharram atau 10 Agustus yang lalu umroh dibuka kembali, dan masih ada 20 negara yang disuspend, namun kondisi saat ini per tanggal 3 sudah 9, bahkan ada 3 negara lagi yang sudah dirilis oleh Saudi Arabia, yaitu Emirat, Argentina, dan South Africa. Berarti sekarang tinggal 7 negara lagi, dan 5 pengirim terbesar jamaah umroh di dunia, yaitu Pakistan, Indonesia, Turki, Mesir, dan India, sampai saat ini masih tersuspend. Kita masuk kepada pertanyaan webinar ini, kapan Indonesia bisa umroh lagi? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen PAU bahwasanya pemerintah dengan segala upaya telah melakukan usaha untuk agar kegiatan-kegiatan pemerintah dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin, dan kami sebagai pelaku usaha ini mengapresiasi bahwa seluruh jajaran pemerintah sudah memaksimalkan potensinya untuk bisa melakukan lobby dengan pemerintahan Saudi Arabia. Tapi kita berharap sebagaimana Pak Rahman tadi harapkan juga bersama, tentu Menteri Agama kita diharapkan turun tangan langsung untuk bisa di Saudi Arabia. Karena Pak Endang sungguh sangat memahami bahwa Saudi ini adalah negara dengan sifat kerajaan, semua hal sangat tergantung kepada hubungan. Dan kita berharap hadirnya Menteri Agama di Saudi Arabia lebih menegaskan hubungan diplomasi yang sudah baik antara Indonesia dengan Saudi. Bahkan kalau bisa kedatangan Menteri Agama ke sana juga menjanjikan agar Presiden kita, Pak Jokowi, ketemu lagi dengan Raja Salman. Tentu ke depan hubungan kita akan semakin kuat, insya Allah. Dan kami berharap juga Pak Dirjen, Pak Kherizi, jika Pak Menteri dan Pak Kherizi ke sana, akan sebaiknya jika kami sebagai asosiasi diikutsertakan, sehingga diskusi kita nanti dalam persiapan keberangkatan umroh, pelayan umroh ke depan, kemudian hal-hal lain bisa kita sinergikan bersama. Selanjutnya adalah ini harapan kami Pak Muhammad Rahman, usulan kepada pemerintah. Walaupun tadi sudah dibicarakan, pertama tentang booster tadi, tentu alhamdulillah kami apresiasi kepada Prof. Abdul Qadir yang sudah menyampaikan, jika memang dibutuhkan itu menjadi prioritas, dan beliau menjanjikan insya Allah akan segera diberikan. Namun kami mengusulkan Pak Muhammad Rahman kepada Komite 3 DPD RI, mohon kiranya asosiasi-asosiasi ini diberi akses untuk bisa memberikan fasilitas, karena kami yang tahu distribusinya kepada anggota-anggota kami se-Indonesia. Tentu peran kami akan memudahkan pemerintah agar nanti booster ini tepat sasaran kepada calon jamaah yang akan berangkat, sehingga efektivitas dari kegiatan ini juga terasa sekali kepada masyarakat umumnya. Yang kedua ini penting, tapi saya harap ini perlu disampaikan sekali. Ini perlu peninjauan kembali tentang kewajiban karantina bagi jamaah umroh yang pulang dari Tanah Suci. Jadi Pak Muhammad Rahman tadi, Pak
Endang Jumali, Dr. Endang Jumali selaku konsul haji di Saudi sudah memaparkan bahwa Saudi Arabia dengan kebijakan barunya protokol kedatangan jamaah di Saudi bagi jamaah yang tiba di Saudi dan telah melakukan vaksinasi secara lengkap, baik dari 4 jenis yang telah mereka tentukan atau dari jenis vaksin Cina, Sinovac dan Sinopharm dengan ditambah booster, ketika sampai di Saudi Arabia, cukup dengan membawa PCR negatif, mereka bisa langsung untuk melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci, baik ke Masjid Haram atau ke Masjid Nabawi. Ini sudah clear. Kan kita ketahui bahwa Bapak-Bapak sekalian peserta webinar ini bahwasannya ada asas resiproritas, yaitu asas timbal balik. Ya, jadi tentu kita saling menghargai. Tentu kita harus berharap pemerintah perlu meninjau kembali. Ini bukan hanya masalah umroh, masalah kedatangan orang asing ke Indonesia juga harus kita pertimbangkan. Jika prosedur yang mereka laksanakan di dunia ini sudah menjadi standar, vaksinasi menjadi standar bagi siapapun untuk hadir suatu negara dan tidak perlu karantina, saya kira Indonesia akan naik sekali kalau seandainya tetap mempertahankan kebijakan ini. Toh kita tahu bahwa saat ini kita bukan berhiri hati, tapi itu realita ya Pak Muhammad Rahman ya. Piala Eropa, kemarin Olimpiade, segala macam, bahkan ini semua terbuka dan bisa dilihat. Olimpiade enggak, tapi yang di Eropa, yang di semuanya terbuka itu dan bisa ditonton oleh masyarakat luas dengan syarat vaksinasi. Dan sekarang yang menjadi kita tonton ada G2G aja langsung Indonesia dengan Saudi. Ketika Saudi tidak mewajibkan karantina, seyoktanya atas dasar resiproritas tadi, kita juga menghargai mereka. Ketika jamaah pulang dari Saudi, tidak perlu kita karantina. Itu usulan kami. Saya harap ini juga bisa akomodir, karena Pak Muhammad Rahman ini kadang lucu Pak Muhammad Rahman. Tentu bukan lucu, mohon maaf. Saya prihatin sebetulnya. Prioritas Muslim pergi ke Tanah Suci, yang haji perlu mengantri puluhan tahun sampai 35 tahun, bahkan 40 tahun, ya, dan umroh menjadi harapan, paling tidak sebelum mereka menemui ajalnya, paling tidak pernah melihat Ka'bah, tempat di mana menjadi kiblat mereka dalam sujudnya, ya, sekarang terhalangi. Karena bukan hanya terhalangi maksud saya, kemudian mereka menabung uangnya dengan sekian besar, ya, dengan apalagi sekarang akan ada timbul biaya baru, kemudian ditambah dengan karantina, yang negara Saudi pun tidak mewajibkan kita mewajibkan kembali karantinanya, sekarang masih 8 hari, cuma yang tinggi sekali dan mahal, kasihan untuk masyarakat. Tolong ini Pak Muhammad Rahman melaku DPD RI, tolong kami mengharapkan suara ini diperjuangkan, ini suara masyarakat secara umumnya, agar kita semuanya bisa melaksanakan ini secara nyaman. Saya yakin kebijakan Saudi untuk membebaskan karantina tentu ada pertimbangan kesehatan yang sangat ketat. Karena kita tahu dari awal ketika Saudi menutup kegiatan ibadah umroh atau kegiatan haji, mereka sangat fokus masalah kesehatan dan keselamatan jemaah. Ya, yang ketiga ini saya sampaikan untuk Pak Khairizi dan kita berharap nanti agama hadir. Ini Undang-Undang PAU Pak nomor 8 tahun 2019 sudah mengamanatkan penyidik pegawai negeri sipil. Kita melihat bahwasannya sampai ketika umroh sebelum pandemi kemarin, law enforcement kita masih sangat lemah. Undang-undangnya sudah sangat bagus. Ampuri berharap pemerintah segera merealisasikan tentang keberadaan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang berwenang untuk memeriksa, menyidik, membuat BAP. Sehingga betul-betul tata kelola pelaksanaan ibadah umroh ini dan haji dipantau dengan baik sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Semoga amanah undang-undang ini segera terrealisasikan, itu harapan kami. Dan yang keempat ini penting, ini kami berharap kepada Dr. Endang Jumali, poin yang paling penting sekali, tolong Pak Muhammad Rahman, jamaah Indonesia, masyarakat Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi itu, ya, jumlahnya kalau haji 200.000, 230.000. Jamaah umrohnya lebih dari 1 juta dalam setahun. Ya. Kemudian pelayanan haji itu hanya 2 bulan dalam setahun, sedangkan umroh 11 bulan. Jadi memang sekarang ini jamaah umroh itu masih ada di Mekah, jamaah haji sudah datang. Ketika rombongan pertama masuk tanggal 1 Muharram, jamaah haji masih ada, umroh sudah ada. Begitu. Jadi sangat mepet sekarang. Nah, kita lihat nomenklaturnya masih atas haji. Nomenklaturnya masih staf teknis urusan haji di KJRI. Kami memohon sekali karena sekarang dengan
prosedur pelayanan yang sangat berbeda pada tahun ini, di mana peran serta penyelenggaraan itu sangat minim, sedangkan peran serta muasasah Saudi sebagai pelaku perjalanan yang menyiapkan mutawif, pengawasan, segala macam monitoringnya itu mereka semuanya. Kami mengharapkan peningkatan status menjadi atase haji dan umroh Republik Indonesia. Ini pemahaman penting. Oke, tidak ada di semua kedutaan, tapi khusus di Saudi Arabia ini perlu ada pengecualian. Karena 1 juta orang, lebih dari 1 tahun, bahkan dengan haji ini untuk umroh. Sehingga betul-betul nanti wewenang Pak Endang Jumali di sana juga lebih luas, lebih kuat, Pak. Karena statusnya sudah naik. Pak. Gitu. Dan tentu akan lebih mudah bagi kita memastikan keselamatan, keamanan, perlindungan jamaah di Saudi juga akan lebih mudah. Dan kami tentu dengan anggarannya Pak Muhammad Rahman ya, karena sekarang kami melihat sekali, kami pohon paham sekali, kadang-kadang banyak hal kami diskusi sinergikan dengan Pak Andan, tapi terbentur dengan kewenangan dan anggaran itu sekali. Itu. Nah, kemudian himbauan kepada masyarakat kami harapkan bahwa umroh ini kabar gembiranya akan cepat dibuka. Bahkan secara informal, Ampuri membangun komunikasi dengan Kadin di Saudi Arabia, kemudian dengan Lasnah Watoniyah di Saudi, segala macam. Indonesia sudah arah untuk dibuka. Tinggal nanti Pak Menteri datang ke Saudi, ngambil kuncinya saja Pak untuk dibuka, kemudian undang Jokowi untuk datang ke sana. Kami bangga kalau seandainya Presiden Indonesia, Wakil Presiden Indonesia bertemu dengan Raja Salman, di mana dua negara Islam besar bertemu membangun hubungan diplomasi yang kuat, tentu saja menjadi bangga bagi kita masyarakat Indonesia. Kita masuk kepada imbauan masyarakat. Segera kita harapkan masyarakat untuk melakukan vaksin, karena vaksinasi menjadi persyaratan utama untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Pastikan juga dengan jeda waktu, sebagaimana disampaikan Pak Endang tadi dan Prof. Abdul Qadir, bahwa perlu 14 hari setelah vaksin baru bisa aktif. Yang tadi menjadi catatan kita, insya Allah ya, Pak Maman Rahman, tadi kita bicara dengan Pak Abdul Qadir untuk barcode-nya juga sudah bisa dibaca. Nah, kemudian yang penting juga pada masyarakat sekalian yang umum, tetap mendaftar kepada PPU yang berizin. Saat ini sudah ada 1.476 PPU yang berizin. Penting untuk mendaftar yang berizin agar jamaah terlindungi di tengah banyaknya travel dan mudah sekali untuk mengakses bahwa mana yang berizin, mana tidak di umroh cerdas. Kita berharap umroh ini segera bisa dibuka dan kami sebagai penyelenggara bisa menyatakan bahwa kami sedang melakukan giat bersama-sama dengan Dirjen PAU, khususnya kepada Direktur kami Dirbina Pak Nur Arifin yang ada juga di sini. Bangga sekali kami dengan beliau bahwa mitigasi selalu disiapkan ke depan, bagaimana tata kelola, tata pelaksanaan agar ketika umroh dibuka, kami sebagai penyelenggara dapat menjalankan semua protokol dengan baik, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah, dan memberikan perlindungan selama perjalanan. Itu saja mungkin Pak Muhammad Rahmat yang bisa saya share hari ini. Kita berharap apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Pak Ketum Ampuri ini adalah suara kawan-kawan travel haji dan umroh dan suara masyarakat. Pada prinsipnya kira-kira begitu. Pak Firman, saya nggak akan begitu banyak bertanya kepada Pak Firman karena saya melihatnya bahwa ini adalah banyak harapan kita kepada pemerintah. Mungkin kiranya ini kan waktu kita ini sudah jam 14.30 sesuai dengan jadwal kita walaupun mundur tadi. Sudah sangat jelas kira-kira banyak dari pemaparan daripada narasumber. Kira-kira Pak Firman, apakah kita membuka sesi tanya jawab kepada beliau-beliau ini ataukah kita cukupkan saja sampai di sini kira-kira begitu kira-kira Pak Firman? Ya, saya kira dibuka beri kesempatan dulu Pak agar ada ending yang aspirasinya lebih terdengar bagi karena kan sifatnya kan dialog umum gitu ya. Oke. Jadi saya buka saja untuk 4 penanya saja, 2 laki-laki dan 2 perempuan karena di peserta ini juga banyak ibu-ibu misalnya. Kami persilahkan 2 penanya laki-laki dan 2 penanya perempuan. Mungkin ada langsung dinyalakan saja suaranya.
Kami persilahkan Bapak Ibu peserta. Ada yang nanya. Ada yang ingin menanya? Ibu Romi Susilawati. Baik Pak, terima kasih telah dibagi kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, pertama yaitu keberangkatan jamaah umroh yang diizinin itu dimulai di bulan apa gitu. Yang pertama, yang kedua, kita kayaknya kendala di lapangan gitu itu mengenai vaksin Pak gitu. Terutama bagi ibu-ibu yang pada takut untuk vaksin. Sebenarnya kan vaksin itu kan dianjurkan, diwajibkan gitu. Bagaimana caranya untuk meyakinkan ibu-ibu ini? Batas umurnya kan kalau nggak salah tadi umur berapa? 45. Sekarang tidak ada batas usia maksimal, Bu. Usia minimal ada 18 tahun, Ibu. Batas usia maksimal tidak ada. Oh, berarti maksimal tidak ada ya, Bu, Pak ya? Oke, ada tanya, Pak. Oke. Dari Bu Romi, Padang, kira-kira Pak. itu ya pertanyaannya ya. Dari Padang, Pak. Ada tanya, Pak. Muslim Tawakal. Silakan Pak Muslim. Dari CMM. Jadi Travel CMM Cahaya Madinah Mandiri. Pertanyaan saya, silakan, Pak. Pertanyaan saya, pertama, jaminan apa yang bisa kami lakukan untuk bisa menerima jemaah melaksanakan umroh? Yang pertama, Pak, ada jaminan nggak supaya nanti mereka tidak terkatung-katung lagi menunggu kepastian untuk berangkat melaksanakan umroh? Karena CMM kami, kerabat kami sudah desak terus oleh jemaah, kapan ini? Dengan ada pandemi ini, masa mereka sudah mendaftar dulu belum jadi berangkat sampai sekarang. Meminta kepastian dari pihak yang berwenang, yang terkait, ada nggak jaminan kalau kami sekarang sudah menerima masyarakat untuk berangkatkan? Yang kedua, apa dana yang perlu disediakan untuk jemaah melaksanakan umroh? Di samping mereka itu tidak ada dana-dana yang akan memberatkan jemaah. Nah, mungkin itu. Terima kasih. Saya batasi dulu dua penanya ini. Saya mintakan jawaban dari Pak Dirjen PHU, Pak Dr. Fariji untuk memberikan jawabannya. Pak Dirjen. Pak Dirjen PHU, Pak Haji Horizi. Ini sedang mengisi acara di Kendal, Pak. Oh gitu. Oke. Mungkin kiranya Bang Firman bisa memberikan sedikit informasi kepada dua penanya tadi, Bang Firman. Ya. Kalau yang pertama tadi tentang persyaratan ya, untuk memastikan siapa untuk bisa vaksin. Jadi gini Bapak dan Ibu sekalian, vaksinasi itu menjadi persyaratan mutlak untuk di Saudi saat ini, karena dia membaca dari barcode. Jadi belum ada solusi lain bagi yang tidak komorbid atau tidak bisa untuk melakukan vaksin. Jadi ini menjadi daya tawarnya di Saudi, itu menjadi persyaratan mutlak untuk vaksinasi. Semoga ke depan dengan sudah turunnya atau herd immunity-nya sudah kuat, kemudian sudah tingkat vaksinasi kita sudah bagus, semoga nanti ke depan Saudi memberi celah bagi masyarakat atau calon jamaah yang tidak bisa divaksin untuk bisa menunaikan ibadah umrah dengan surat keterangan. Tapi saat ini belum ada. Mungkin ada pandang, ada jawaban yang lain. Yang batasan usia tadi saya sampaikan, anak batasan minimal 18 tahun, sedangkan maksimal, alhamdulillah untuk sekarang tidak ada pembatasan. Nah, yang kedua, ini pertanyaan dari Kuda tentang apa jaminan. Tentu tidak ada jaminan, Pak, sampai saat ini. Kita sinergi bersama pemerintah, tadi Pak Dirjen menyampaikan bahwasanya all out pemerintah berusaha untuk maksimal. Bahkan kami dari asosiasi berharap levelnya juga sudah meningkat kepada Menteri langsung, Kementerian Agama, selaku ujung tombak kegiatan keagamaan di Indonesia, bisa memperjuangkan aspirasi, keinginan, niat, harapan daripada masyarakat Muslim Indonesia menjadi mayoritas dari negara kita ini untuk bisa kembali menunaikan ibadah di tanah suci.
arah untuk Indonesia dibuka ini sangat cepat. Bahkan kami berharap juga bukan hanya level Menteri Agama, kami lihat terus terang, kami berharap juga hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Saudi lebih ditingkatkan, dengan saling bertemunya, silaturahimnya, pucuk pimpinan kita, Bapak Jokowi, dan Wakil Presiden kita, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bersama Raja Salman atau Putra Mahkota di sana. Jadi kebahagiaan kita bersama. Mungkin itu Pak Rahman jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Bang Firman. Jadi karena ini sudah tiba waktu asar, sebelum saya menyimpulkan daripada hasil pertemuan kita pada sore hari ini, mungkin ada sedikit penyampaian yang bisa disampaikan oleh Pak Dr. Endang Jumali dari Jeddah. Saya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Muhammad. Tadi sudah disampaikan oleh Kakanda Firman bahwa memang vaksin adalah menjadi syarat mutlak masuk jemaah umroh ke Arab Saudi. Tentu ini adalah kebijakan yang sifatnya teknis di Arab Saudi, di mana vaksinasi di Arab Saudi sekarang sudah hampir 8-90%, ya. Sehingga pertimbangan pemerintah Arab Saudi untuk membuka kembali umroh dan haji adalah di mana 2 kota suci Madinah dan Mekah sudah tervaksinasi di atas 60%. Itu sudah tercapai. Dan oleh karena itu kebijakan Arab Saudi adalah memprioritaskan bagi mereka yang sudah tervaksin. Oleh karena itu alat untuk bisa mendeteksi vaksinasi di Arab Saudi adalah menggunakan aplikasi Tawakalna. Jadi semua sudah terdeteksi sudah vaksinasi. Yang kedua, kapan kepastian keberangkatan? Inilah yang sedang kami upayakan dengan lobby-lobby kami, baik di level teknis, kemudian juga di level kebijakan, yang tentunya ini adalah merupakan sebuah upaya di mana kami melihat responsif dari pemerintah Arab Saudi sangat luar biasa. Dari 5 negara pengirim terbesar umroh, mereka selalu mengatakan bahwa Indonesia is the best, Indonesia adalah prioritas kami, sehingga kami terus untuk mendorong kebijakan-kebijakan Arab Saudi agar segera dibuka Indonesia untuk mengirim jemaah umroh. Terakhir kami ketemu dengan Dirjen Administrasi Umum di Kementerian Haji, khususnya untuk umroh. Mereka mengatakan ada langkah terakhir, tinggal menunggu komando dari Kementerian Kesehatan. Hal inilah yang kami harapkan nanti pada saat kedatangan Menteri Agama Pak Gus Menak ke Arab Saudi adalah menggolkan ini. Jadi sekarang ada di Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Secara teknis Kementerian Haji sudah oke. Ada 128 provider visa yang sudah ready. Kemudian juga secara teknis di lapangan, baik hotel, transportasi, kemudian juga di Masjidil Haram sudah oke. Namun lagi-lagi bahwa kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sebagai jaminan. Di masa pandemi ini tidak ada yang pasti. Segala sesuatu tergantung pada kondisi dan situasi. Namun tetap kita berharap upaya-upaya pemerintah baik secara teknis, kebijakan akan membuahkan hasil yang positif. Dukungan masyarakat, dukungan para pemegang kebijakan juga sangat penting. Mari kita bersama bagaimana kita bisa melihat ke depan umroh di masa pandemi ini adalah berbeda dengan umroh di masa normal. Yang paling kita harus mengedepankan adalah adaptasi terhadap kondisi ini. Saya kira demikian Pak Muhammad. Oke, terima kasih Dr. Endang Jumali. Kami mintakan kepada Pak Nur Arifin, beliau adalah Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus. Beliau juga hadir rupanya di sini. Beliau yang membackup nanti daripada Pak Khorizi. Kepada Pak Nur Arifin kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih terhadap acara ini pada Pak Firman yang telah banyak melakukan langkah-langkah terobosan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Semoga sekarang ini dengan posisi positivity rate COVID di Indonesia yang sudah sangat rendah, bahkan sudah terbaik sekitar 1%. Mudah-mudahan suspend segera dibuka dan mudah-mudahan Kementerian Kesehatan Saudi segera menerbitkan rilis resminya. Karena saat ini seperti tadi disampaikan Pak Endang Jumali bahwa Sinovac sudah diakui berdasarkan rapat yang dilakukan Pak Endang Jumali di Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Namun rilis resmi dari Kementerian Kesehatan Saudi masih ditunggu. Oleh karena itu
dengan konsep yang tadi disampaikan Pak Endang Jumali 2 juta jemaah umroh 1 bulan, maka saat ini masih jauh, yaitu karena baru 15.000 1 bulan. Ini tentunya Arab Saudi sangat mengharapkan Indonesia bisa hadir ikut mensukseskan konsep 2 juta 1 bulan. Ini adalah peluang baik bagi kita semua untuk terus melangkah, dan mudah-mudahan Pak Menteri Agama nanti hadir di Saudi semuanya sudah jelas menghasilkan hasil yang jelas, umroh bisa segera dilaksanakan. Maka kami pesan kepada seluruh PPU, mohon pastikan seluruh jamaah sudah vaksin 2 kali. Sekarang yang mendasar yang harus dilakukan adalah pastikan calon-calon jamaah sudah vaksin 2 kali. Karena nanti menyangkut booster, Kementerian Kesehatan sudah menyiapkan aturannya. Saat ini aturannya masih untuk nakes. Nanti akan diterbitkan aturan booster setelah Kementerian Kesehatan Saudi menerbitkan rilis resminya. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Firman, masih ada yang ingin disampaikan, Bang? Ya, itu tadi terima kasih. Intinya saya mengapresiasi kepada Pak Muhammad Rahman melalui Komite 3 DPD RI yang memfasilitasi acara ini. Kita berharap aspirasi kami bisa di follow up untuk diperjuangkan, Pak, lebih ini lagi. Apalagi tentang karantina tadi, Pak. Jadi sangat memberatkan kita, kasihan secara masyarakat jika harus pulang keluar membiayai hampir sesama dengan biaya perjalanannya. Hampir 2/3 perjalanannya kosnya itu untuk karantina. Terus sangat memberatkan masyarakat, apalagi kondisi pandemi. Yang perlu kita pahami bahwa umroh ini bagi bangsa Indonesia adalah sebuah keuntungan. Karena ada masyarakat, sebagian masyarakat kita yang menginfakkan uangnya untuk bisa mendoakan bangsa kita di tanah suci, tempat mustajab, multazam. Semoga Allah SWT beri kita kesempatan selalu sehat dan bisa kembali untuk beribadah di tanah suci. Terima kasih banyak buat semua narasumber. Jazakallah. Terima kasih Bang Firman. Saya sebelum menutup ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, bahwa pelaksanaan ibadah umroh ini adalah sebuah niat kita bersama, yang mana kita akan bersama pemerintah dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan ini harus bekerja keras di akhir tahun, bahkan paling lama di awal tahun nanti. Kedua, saya secara pribadi sudah bisa mencatat beberapa permasalahan yang akan kita hadapi di saat kita melakukan pelaksanaan ibadah umroh ini, baik dari sisi pembuatan aturan di Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan kawan-kawan yang ada di pelaksana perjalanan ibadah umroh. Saya yang ketiga, insya Allah akan siap menjadi penghubung atas keinginan-keinginan masyarakat dan keinginan kawan-kawan di seluruh asosiasi, memberikan masukan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, karena dua kementerian ini yang sangat mendominasi daripada persyaratan mutlak yang harus kita siapkan dalam kita menyongsong pelaksanaan ibadah umroh. Nah, setelah ini mungkin nanti kita akan ada pembahasan lain di internal kita, Bang Firman dan kawan-kawan asosiasi, karena diperlukan lagi tindak lanjut. Setelah ini kita harus bicara lagi lebih detail kepada Kementerian Kesehatan. Apakah nanti kita memerlukan pendataan daripada jemaah dan kita mempunyai database yang mana sudah melakukan 2 dosis, yang mana yang belum melakukan 2 dosis, atau mungkin ada yang belum melakukan sama sekali, dan bagaimana tindak lanjutnya. Setelah itu kita juga nanti akan menindaklanjuti dengan Kementerian Agama tentang pengaturan banyak hal lah saya rasa ya, pra dan pasca kedatangan nanti, karena ini terkait lagi dengan keuangan yang harus kita persiapkan otomatis kepada jemaah. Ini sedikit banyak juga akan menjadi beban mereka. Jadi saya secara pribadi nanti akan terus menjadi penghubung bagaimana suksesi pelaksanaan ibadah umroh ini bisa dilakukan dengan mudah, murah, dan tentunya dengan cepat. Gitu demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Endang Jumali. Mudah-mudahan tidak lama kami akan segera datang ke Jeddah. Terima kasih kepada Bapak Dirjen PHU, terima kasih ke Dirjen P3 Yankes, terima kasih kepada Ketua Ampun dan seluruh hadirin yang sudah bersedia hadir pada dialog publik pada sore hari ini. Saya Muhammad Rahman mengucapkan permohonan maaf
apabila dalam penyampaian dan pelaksanaan acara ini banyak hal yang dianggap kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dirjen, Pak Muhammad, Pak Firman, izin. Assalamualaikum. Izin pamit. Terima kasih. Semuanya terima kasih. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum. Monggo Pak Muhammad, Pak Firman. Simsar, ada super oksigen, ada sabar.